Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan bincang-bincang ringan tentang lampu merah. Di banyak persimpangan jalan raya sudah terpasang lampu merah atau sebenarnya namanya lampu lalu lintas. Bahasa Inggrisnya traffic light. Orang-orang banyak menyebutnya lampu merah. Kenapa ya? Apakah rahasia di balik dominasi lampu merah sebagai nama yang disepakati atau common denominator dalam percakapan sehari-hari? Wallahu a'lam. Banyak yang mengatakan sebab ia dinamakan lampu merah karena letaknya paling atas. Karena letaknya paling atas maka dinamakan lampu merah. Salah. Lampu merah ini mengatasi warna kuning dan hijau. Nah, karena dia paling atas, dia disebut sajalah lampu merah. Gitu. Ada juga yang mengatakan karena fungsi lampu merah itu menghentikan. Jadi fungsi dasarnya itu menghentikan. Kalau sudah ada lampu merah, berhenti. Maka keberadaan traffic light, lampu merah, itu pada hakikatnya menurut common sense, pengetahuan umum adalah untuk menghentikan orang. Menghentikan ketergesa-gesaan dan menghentikan rencana sampai di tujuan tepat waktu. Ada juga yang mengatakan menghentikan ego dan mengajarkan kerelaan berbagi kesempatan untuk sesama pengguna jalan. Nah, ini kan sudah hikmah di balik lampu merah itu ya. Nah, warna lain, warna kuning kata anak milenial adalah warna yang mendebarkan, dibutuhkan keberanian untuk menerabas, beradu kecepatan untuk memutuskan lanjut sesuai arah tujuan sebelum dihadang lampu merah. Jadi begitu ada lampu kuning, ini harus ada keberanian. Kita harus mengambil kesepakatan secepat-cepatnya melewati lampu kuning ini agar tidak sampai ke lampu merah. Ya, nah, atau bersiaga dengan gembira. Bila lampu kuning sudah menyala, orang-orang bersiaga dan gembira karena pertanda lampu hijau akan segera tiba. Akan halnya lampu hijau, lampu yang paling bawah, lampu ketiga, tak banyak diperdebatkan orang. Mungkin begitulah adat manusia. Yang halal dan jelas hukumnya tak perlu diperdebatkan atau malah disepelekan. Atau yang baik itu jarang dibicarakan orang. Orang sering membicarakan yang buruk-buruknya saja. Itulah. Nah, padahal lampu hijau pun dapat saja dibicarakan, setidaknya mengambil hikmah atau dibalik menyalanya lampu warna hijau itu. Tapi sudahlah, meski disebut lampu merah, mereka menyala dalam sebuah siklus yang teratur. Mereka tidak berebut. Ada siklus menyalanya. Menyala dalam sebuah sistem dengan penggunaan waktu tetap, atau istilah orang lampu lalu lintasnya itu fixed time controller. Menyala secara bergantian. Dengan siklus ini maka traffic light bisa disebut normal. Jadi kalau dia hidup bergantian maka bisa disebut sebagai normal. Keadaan itu disebut sebagai keadaan normal. Nah, bayangkan jika ketiga warna itu menyala bersamaan, maka sampailah kita pada situasi yang tidak normal. Jadi, menyala bersamaan, coexist, maka itu tidak normal. Ya. Nah, meskipun banyak tafsir tentang asal lampu merah, sejatinya orang-orang waras pasti sudah tahu apa fungsi lampu lalu lintas, yaitu mengatur. Mengatur di dalam kamus bahasa Indonesia berarti membuat sesuatu menjadi teratur. Mengatur artinya membuat sesuatu menjadi teratur. Sayang sekali pengertian ini sering diabaikan oleh orang-orang yang waras atau setidak-tidaknya oleh orang yang mengaku
waras. Nah, lampu lalu lintas kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, artinya lampu lalu lintas ini adalah pemberi isyarat lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL. Apa gunanya? Untuk mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan, pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Itu di lampu lalu lintas itu fungsinya mengatur atau alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL. Nah, perilaku orang-orang di lampu lintas itu menjadi penanda masyarakat yang berbudaya. Nah, kita bicara sekarang tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar lampu lalu lintas. Nah, perilaku orang-orang di lampu lintas itu menjadi penanda masyarakat yang berbudaya. Mau lihat masyarakatnya berbudaya, tidak lihat bagaimana mereka berada di persimpangan yang ada lampu lalu lintasnya. Nah, masyarakat yang berbudaya dalam konteks berlalu lintas di jalan raya dibangun atas setidaknya ada beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, jika orang-orang itu ingin disebut sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya adalah mengetahui arti dan fungsi warna-warna pada lampu lalu lintas. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Itu ya. Syarat pertama dia mengetahui arti warna itu. Apabila lampu menyala merah, maka dia harus berhenti. Jika lampu menyala kuning, ada dua pilihan, dia hati-hati untuk melanjutkan perjalanan menjelang lampu merah menyala, atau bersiap-siap bahwa lampu hijau akan segera tiba. Oke, jadi syarat pertama dia mengetahui arti warna, baru dia disebut sebagai berbudaya. Yang kedua, mengetahui bagaimana tindakan yang diambil saat salah satu warna lampu itu menyala. Oh ya, sudah saya sebutkan di awal ya. Yang kedua, tidak cukup hanya tahu arti warna-warna itu, tapi tahu apa yang dia harus lakukan. Ini kan tidak, begitu lampu menyala merah, dia tancap gas juga. Ya. Ketika lampu menyala kuning, bersiap-siap minta hijau, dia masih cengengesan juga. Itu, penting dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ketika lampu itu menyala sesuai dengan warnanya masing-masing. Yang ketiga, adanya tindakan hukum yang diambil oleh para penegak hukum bila ada pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang berlaku, terutama terkait dengan lampu lalu lintas tadi. Nah, yang keempat, saya tidak mau bicara panjang tentang ini ya, tentang penegakan hukum. Yang keempat, adanya kebijakan setempat dalam mengelola perilaku warganya agar mengerti adab berjalan raya dan adab berlalu lintas. Nah, ini poin kita. Sebagai masyarakat yang berbudaya, pemerintah mestinya melihat indikator seberapa beradabnya masyarakat, dari salah satunya dari perilaku warganya di lampu lalu lintas. Kalau masyarakatnya hobi melanggar lampu lalu lintas, maka itu sebuah pertanda bagi pemerintah bahwa kemungkinan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang lain pasti ada. Orang yang tidak tertib itu tidak taat aturan,
ya apapun aturannya mungkin dia akan langgar. Nah, karena itu pemerintah harus lihat bagaimana perilaku warganya di lampu lalu lintas. Lalu program apa yang dia atau program apa yang dibuat pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Kalau masyarakatnya suka melanggar lalu lintas, apa kiat-kiat, apa program yang dia lakukan agar masyarakatnya tidak lagi melakukan pelanggaran? Apakah program komunikasi, program informasi, program edukasi, atau program-program yang sifatnya memberikan reward atau memberikan punishment. Ya, ini perlu dipikirkan bagi calon-calon kepala daerah, karena dia sedang mengendalikan atau sedang mendirect masyarakatnya menuju masyarakat yang berbudaya. Nah, silakan pikirkan ini. Dan kemudian yang kelima, tersedianya standar tindakan yang dibolehkan bagi warga masyarakat untuk menegur pelanggar lalu lintas. Ya, nah, sekarang kan banyak masyarakat yang gregetan melihat para pelanggar lalu lintas. Mau diapakan? Mau diapakan? Kan begitu. Kalau ditegur nanti jangan-jangan terjadi bentrok di lapangan, gitu kan? Apakah ditegur atau dibiarkan saja? Nah, sepertinya ini perlu disediakan sebuah legal standing ya bagi masyarakat, atau minimal sama pengguna jalan raya yang tertib diberi hak untuk menegur pelanggar yang tidak tertib, misalnya kan melaporkan, misalnya diberikan hak melaporkan pelanggaran itu pada pihak berwenang, misalnya kendaraan nomor plat titik-titik, nomor titik-titik, seri titik sudah melanggar aturan lampu lintas. Ini, jadi ada legal standing sehingga masyarakat yang tertib mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada 5 persyaratan. Yang pertama, warganya harus tahu arti warna lampu lintas, kemudian harus tahu apa tindakan yang diambil terkait dengan warna-warna itu. Yang ketiga, penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Keempat, pemerintah harus membuat program memberikan perhatian serius lah terhadap pelanggaran lalu lintas, karena potensi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang lain pasti muncul karena ini menyangkut perilaku dan karakter masyarakat. Yang kelima, memberikan legal standing kepada sesama pengguna jalan raya atau masyarakat umum untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran ini. Itu 5. Nah, itu sekedar apa yang terpikir bagi saya pribadi sebagai pengguna jalan raya yang setiap hari mondar-mandir di jalan raya, menyaksikan sendiri bagaimana keruwetan yang terjadi di lampu merah, dan bagaimana keruwetan itu memunculkan situasi yang tidak terkendali, memunculkan keadaan tidak aman di jalan raya, bisa membahayakan jiwa juga. Jadi lampu merah sebenarnya hanyalah benda-benda bagi kita, sebenarnya hanya benda-benda. Kita masyarakat yang berbudaya sebenarnya kan sangat akrab dengan benda-benda hasil kebudayaan. Nah, keberadaannya di tengah peradaban modern mewakili gagasan tentang ketertiban, tentang kesopanan, dan keamanan berlalu lintas. Nah, dulu saat zaman orang-orang masih berkuda, lampu merah tidak ada, lampu lalu lintas tidak ada. Bukan hanya karena tidak ada listrik atau tidak ada kendaraan bermotor, tapi ada yang mengaturnya. Aturan itu hidup di kepala dan perasaan. Jika ada persimpangan, ceritanya dulu, dan kita juga masih mengalami dalam beberapa waktu yang lama, jika ada pengendara yang melewati persimpangan
dia pasti akan mengurangi kecepatannya untuk menghormati orang-orang yang berada di sekitar itu. Dan jika dia ingin terus berlalu, di samping dia mengurangi kecepatan, dia juga mesti memberikan kalimat sapaan atau kalimat yang menyatakan permisi kepada orang-orang yang ada di sekitar persimpangan, atau minimal mengangguk dengan senyuman. Nah, begitu. Tak ada pasal-pasal dulu ya, yang ada itu hanya kode perilaku yang menunjukkan kesopanan, ketertiban, dan saling menghormati. Oke, mudah-mudahan ini jadi perhatian kita bersama supaya lampu merah yang kita buat itu, yang dibeli dengan uang rakyat itu betul-betul bisa membuat kita menjadi orang yang berbudaya. Orang yang berbudaya artinya orang yang berakhlak mulia. Karena kebudayaan adalah persoalan-persoalan yang diafirmasi oleh masyarakat kebudayaan itu sendiri. Maka masyarakat kebudayaan yang baik adalah masyarakat yang memerlukan nilai-nilai baik untuk mengatur masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.